Genius, sebuah kata yang sering kita dengar ketika mendengar nama Einstein, Newton, Leonardo da Vinci, ataupun Shakespeare. Tapi, pernah nggak sih kalian berpikir, genius itu sebenarnya apa sih? Jadi, definisi genius dari sudut pandang sosial adalah seorang individu yang bisa menunjukkan kemampuan intelektual, kreativitas, dan bakat luar biasa yang diakui dan dihargai secara luas oleh masyarakat. Selain kemampuannya yang luar biasa, para genius juga sering dilihat sebagai orang-orang yang ahead of their time, atau orang-orang yang menantang cara berpikir biasa dan mencoba untuk mendorong batasan dari apa yang normal. Mungkin definisi tadi terlalu kompleks dan belibet. Kalau gitu, gue mau kasih tahu kalian sebuah anime yang sering membahas konsep jenius dan mencari jati diri. Anime itu berjudul Blue Period. Anime ini mendefinisikan jenius dengan dua definisi. Yang pertama, anime ini mengartikan jenius dengan orang yang selalu kerja keras terhadap karya atau kerja yang mereka lakukan. Kita bisa melihat main karakter utama kita di seri ini yang bernama Yaguchi Yatora untuk contoh jenius yang tipe ini. Definisi jenius yang kedua diartikan dengan orang yang memang terlahir untuk karya mereka, atau dengan kata lain, mereka memiliki bakat yang kuat sehingga mereka selalu bisa melakukan bidang yang mereka kuasai dengan mudah. Kalau gue sendiri lebih setuju dengan definisi pertama dari anime Blue Period, karena gue sendiri yakin kalau orang jenius bisa dikalahkan dengan kerja keras. Meskipun gue juga percaya semua orang akan dikalahkan dengan seorang jenius yang bekerja keras. Hal ini kita bisa lihat dari hasil ujian Yatora untuk ujian masuk ke Geidai atau Tokyo University of Arts, di mana Yatora mengalahkan temannya yang mendapatkan ranking pertama di ujian percobaan tempat les mereka. Mungkin kalian pernah bertanya ke diri kalian sendiri, kira-kira gue bisa nggak ya jadi jenius? Kalau iya, gimana sih caranya? Nah, selanjutnya kita akan bahas bagaimana kalian juga bisa menjadi seorang yang jenius ini. Untuk menjadi jenius, ada beberapa langkah yang gue temukan di seri Blue Period ini. Dan jenius yang gue omongin di sini adalah jenius tipe pertama, atau dengan kata lain, cara menjadi seseorang yang memiliki sebuah bakat. Mungkin kalian yang udah familiar dengan seri ini bertanya, ini kan seri anime tentang seni, apa hubungannya sama menjadi jenius? Gini. Kita bisa ngelihat Yatora di seri itu sebagai jenius, karena ia bisa masuk Geidai dengan sekali coba. Padahal, rata-rata siswa yang diterima di Geidai harus mengambil ulang tesnya 3-4 kali. Karena itu, kita bisa mengambil pelajaran dari perjalanannya Yatora dan mencari cara bagaimana Yatora bisa menjadi seorang jenius atau berbakat dalam kurun waktu yang sangat dekat. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah mencari suatu bidang yang membuat kalian semangat ketika mengerjakannya. Gak harus pelajaran, tetapi apapun yang mau kalian jadikan sebagai bakat kalian. Karena ketika kalian menikmati apa yang sedang kalian kerjakan, kalian akan merasa kalau kalian melakukan ini untuk kesenangan kalian sendiri. Dengan melihat perjalanan Yatora ketika ia masih SMA, terlihat jelas kalau ia lebih merasa senang ketika menggambar atau melukis dibandingkan belajar untuk mata pelajaran di sekolah. Meskipun Yatora selalu mendapatkan ranking di kelasnya. 俺にとってテストの点を増やすのも、人付き合いを円滑にするのも、ノルマをクリアする楽しさに近い。 Langkah kedua, sekaligus langkah ketiga yang harus kalian lakukan adalah latihan yang menantang kalian untuk selalu mengimprove diri kalian dan melakukan evaluasi berdasarkan hasil yang telah didapat dari latihan yang intens itu. Evaluasi di sini perlu dilakukan dengan seseorang yang sudah lebih expert dibandingkan kalian, karena mereka akan cepat menangkap apa yang salah dari kerja kalian. Itu juga salah satu alasan mengapa les bisa membantu kalian untuk menjadi seseorang yang berbakat atau seorang jenius, karena kalian akan latihan untuk suatu hal secara terus-menerus dan cepat mendapatkan evaluasi atau feedback dari guru. Kita juga bisa melihat hal itu di series Blue Period. Tetapi nggak hanya guru, kita bisa mengevaluasi kerja kita dengan membandingkan hasil kerja teman kita dengan diri kita. Tetapi kita harus berhati-hati untuk memperhatikan apa yang bisa kita benarkan atau kita improve dari kerja kita dan bukan hasil akhirnya. Untuk beberapa langkah tambahan, jika kalian merasa lelah karena melakukan banyak latihan, kalian bisa melihat kembali apa tujuan dari kalian mengasah skill atau bidang ini. Kalian juga harus berani untuk gagal, karena dengan tahu di mana kalian gagal, kalian bisa mengoreksi kegagalan itu dan mengimprove skill yang mau kalian asah. クリアするためのコストは人より多くかけている。それが結果になっているだけ。
Oke, anggaplah kalian udah menjadi seorang jenius. Kalian udah puas terhadap hasil yang kalian dapat di bidang itu. Tetapi karena sebab memiliki akibat, maka kalian tentunya akan menghadapi masalah baru. Sebelum kita membahas itu, gue minta kalian buat subscribe. Karena gue akan memberi kalian sebuah konsep yang didapat dari anime-anime terkenal. Sampai anime yang jarang dikenal. Kalian bisa unsubscribe di lain hari kalau ternyata nggak cocok dengan tipe konten gue. Knowledge is amazing. It feels as if I'd been blind to the things that were right in front of my eyes before. Quote itu disampaikan oleh Yatora setelah ia menemukan momen yang akhirnya membuat ia lega. Tetapi sebelum itu, kita bisa melihat struggle Yatora dalam menghadapi kehidupan barunya sebagai mahasiswa. Ia merasa sangat insecure dengan kemampuannya. Meskipun ia adalah salah satu mahasiswa yang masuk ke Geidai dalam 1 kali percobaan dan teman-temannya baru masuk setelah 3-4 kali percobaan. Masalah pertama yang mungkin kalian hadapi sebagai orang jenius adalah ketidakyakinan kalian terhadap skill yang bisa kalian lakukan di hari ini. Ada juga beberapa masalah lain yang bisa saja kalian hadapi. Contohnya, karena keinsecurean Yatora, ia merasa kalau ia tidak memiliki hobi yang bisa ia bicarakan dengan temannya. Ketika Kuwanamaki gagal untuk masuk Geidai, ia secara tidak sadar menggunakan komposisi yang sama seperti latihannya untuk ujian seni. Sehingga ia sadar kalau terkadang usaha dan kerajinan tidak selalu memiliki reward yang sebanding. Dari pengalaman gue sendiri, masalah yang gue hadapi setelah melakukan banyak latihan untuk mengasah bakat gue adalah susahnya merelate berbagai hal dengan orang baru. Karena gue terlalu fokus di satu bidang ini, sehingga gue tidak terlalu mencoba hal-hal baru. Hal yang perlu diingat adalah jika kalian menemukan seseorang yang kalian anggap jenius, atau kalian sendiri sudah menjadi seorang jenius, hidup tidak akan pernah mudah. Karena at the end of the day, kita tetaplah manusia yang punya masalahnya masing-masing. The truth is, you should be free to do as you like, because when it comes down to it, your life is your own. Meskipun Yatora adalah seorang jenius, tetapi cara Yatora menyelesaikan masalahnya adalah dengan cara-cara yang umum. Dari mencari teman yang mau mengobrol dengannya, mencari orang yang bisa mengubah perspektifnya, mencari cara untuk menenangkan dirinya, dan mengevaluasi ulang apa yang ia mengerti tentang seni selama ini. Seperti mengevaluasi ulang cara ia memandang seni sebagai keseluruhan, arti seni itu sendiri, komposisi, dan lain sebagainya. Kita juga bisa mengambil hal yang sama dalam cara Yatora menyelesaikan masalahnya, yaitu kita harus mencari teman yang sefrekuensi dengan kita, mau menantang ulang perspektif kita dalam suatu hal, dan mencari cara untuk menenangkan diri kita. 矢口さんは少し気を使いすぎるところがあるように見えます。 Gimana nih? Kalian setuju nggak kalau mau jadi jenius itu mudah? Ayo kita berdiskusi di kolom komen seperti biasa, yap. Terus menurut kalian gimana nih style editing barunya? Kalian lebih suka style yang biasa atau style yang baru ini? Terima kasih untuk 118 subscribers. Like kalau bermanfaat, dislike kalau kalian nggak setuju. Tetaplah berpikir setiap saat. Ciao!